Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk memulai kembali kajian fikih muamalah bersama KPMI Palembang yang sudah vakum kurang lebih selama 6 bulan ya, setengah tahun. Dan kita sekarang membahas tentang kitab baru. Ya, kitab baru. Kitab yang akan kita kaji ini adalah kitab yang berjudul Al-Qawaidul Fiqhiyah Al-Muta'alliqah bil Buyu'. Kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan jual beli. Jadi kita bahas tentang kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan jual beli. Al-Qawaidul Fiqhiyatul Muta'alliqatu bil Buyu'. Al-Qawaid jamak dari kaidah, kaidah. Al-Fiqhiyah dari kata fikih, kaidah-kaidah fikih. Al-Muta'alliqah adalah isim fa'il dari ta'allaqa yata'allaqu yang artinya berkaitan, bergantung. Bi dengan al-buyu' jamak dari bai', jual beli. Jadi buku ini tentang membahas, kayaknya nggak usah pakai mic aja ya. Oh, nggak dengeran. Kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan jual beli yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Syekh Sulaiman Ibn Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Jadi ya, penulis kitab ini adalah pembina KPMI ya, dari pusat yang langsung membina para asatizah ya, pembina KPMI pusat, yaitu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala, dan beliau adalah seorang guru besar di ya Madinah, dan beliau mengajar di Universitas Islam Madinah dan memiliki majelis ilmu di Masjid Nabawi. Dan kitab ini pernah kami bahas bersama beliau setahun yang lalu di Jakarta ya, di acara Rakernas ya, Rapat Kerja Nasional tahun 2019 ya, di Jakarta bersama beliau. Dan buku ini sebenarnya ada tiga judul besar. Yang pertama adalah tentang kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan jual beli. Yang kedua adalah kaidah-kaidah tentang riba, dan yang ketiga adalah tentang jual beli kontemporer. Dan yang kita bahas hanyalah jilid yang pertama saja, dan ini panjang sebenarnya ya. Jadi kita sekarang akan membahas kitab baru karena mumpung online. Insya Allah kitab yang lama Fikih Muyasar kita lanjutkan setelah pandemi berakhir. Sebelum itu kita akan ya sedikit membahas tentang kaidah-kaidah fikih. Ya, tentang kaidah-kaidah fikih yang berkaitan dengan jual beli. Kita baca pengantarnya sedikit dari Syekh Sulaiman hafizahullah taala. Beliau berkata hafizahullah, wa nahnu insyaallah azza wa jalla sanatadarasu fi majalisi hadhihi daurah qawaida fil buyu'. Insyaallah kita akan pelajari di kesempatan kali ini adalah kaidah-kaidah dalam jual beli. Aw ma yusamma bil muamalatil maliyah, atau yang dikenal dengan muamalat maliyah. Wala syakka annal fiqha fil buyu'i fiqhun minal ahamiyati bimakan. Dan tidak ragu lagi bahwasanya fikih dalam jual beli ini adalah fikih yang sangat penting. Ya, bahkan saya katakan sangat amat penting zaman sekarang. Ketika jual beli menjadi mudah diakses, setiap hari hampir ada yang bertanya tentang jual beli hampir setiap hari. Ustadz, apa hukum ini? Apa hukum ini? Apa hukum ini? Ya, tapi pengajian tentang jual beli rata-rata sepi. Ini sebuah paradigma yang bertolak belakang. Seharusnya kalau banyak pertanyaan, ya harus semangat hadir pengajian. Dan sekarang misalnya kalau ada yang bertanya, Ustadz apa hukum riba? Saya share video kajian saya tentang riba. Biar mereka dengar. Karena esensi belajar itu adalah dengan menuntut ilmu, bukan dengan bertanya. Bertanya itu ketika kita tidak paham apa yang sudah kita pelajari. Syekh Sulaiman Ruhaili mengatakan sangat amat penting sekali. Kenapa? Li'annahu la yakhlu mukallafun min bai', karena tidak ada seorang pun manusia di muka bumi yang tidak pernah jual beli. Ini penting sekali.
Wala yumkin an yamutal insanun ya'ishu fi hadhihi dunya wa lam yabi aw yashtari. Dan kata beliau, tidak mungkin ada manusia yang hidup di dunia ini yang meninggal dalam keadaan tidak pernah menjual ataupun membeli sekalipun. Ada nggak manusia zaman sekarang yang pernah jual beli? Ya, bahkan anak ya Fauzan aja yang masih kecil udah paham jual beli. Bahkan anak yang belum SD saja sudah paham jual beli. Bahkan orang yang sudah tua pun masih sempat jual beli. Artinya belajar fikih jual beli ini sangat merupakan kebutuhan yang primer, yang mendesak. Wala budda min bai'in fahuwa ta'ummu bihil balwa wala budda min ma'rifati fikhihi. Karena ini sudah menjadi sebuah kebiasaan umum dan setiap orang harus belajar yang namanya fikih muamalah. Apalagi ini pedagang-pedagang semua. Bayangkan kalau di zaman Umar bin Khattab mau berdagang harus menguasai fikih muamalah. Sebutkan pembagian riba. Wah. Ya, insya Allah yang jual beli sedikit, saingan kita sedikit. Insya Allah. Ya. Kenapa? Karena kita paham fikih muamalah. Sedangkan orang-orang di luar sana tidak paham fikih muamalah. Jadi ini yang menjadikan pembeda pengusaha muslim itu ini yang dasarnya. Kalau orang lain ya yang penting berusaha, yang penting jualan, yang penting laris manis, segala cara ditempuh. Sedangkan kita enggak, kita ada ilmunya. Kita paham langkah-langkahnya. Oh ternyata ini enggak boleh. Oh ternyata ini haram. Dan inilah yang mendatangkan keberkahan dalam jual beli. Orang-orang yang kaya karena jual beli yang tidak ada ilmunya, mungkin uangnya banyak, tapi keberkahannya kurang. Tapi kita mungkin keuntungan kita terbatas, tapi Masya Allah bisa menafkahin anak istri, bisa menabung ya untuk kebaikan, bisa kita investasi akhirat dan semisalnya. Ini merupakan hal yang harus kita pahami. Wa asanu tariqatin lidabtil fiqhi dabtul kulliyat. Mungkin kita akan bilang, Ustaz, belajar fikih muamalah alang kelamonyo. 2 tahun tidak selesai sama Ustaz Roni di KPMI Palembang. Iya, udah 2 tahun kita belajar, enggak selesai. Alangkah lama sekali. Nah, ini ada jalan pintasnya. Ada jalan pintas dalam belajar fikih. Karena fikih luas. Fikih itu ada 4. Fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahah, dan fikih jinayah. Fikih ibadah, rukun Islam yang 5. Dari toharoh, syahadat, sholat, ya, syahadat, kemudian sholat termasuk toharoh, kemudian ya zakat, puasa, haji, itu namanya fikih ibadah. Kemudian ada yang namanya fikih muamalah, jual beli, sewa menyewa, gadai dan semisalnya. Ya, investasi, pemodalan dalam Islam, kerjasama ya dalam usaha, itu dibahas di dalam muamalah. Ada munakahah, pernikahan, perceraian, pengasuhan anak, ya, pembagian waris. Dan yang terakhir ada jinayah. Jinayah itu kriminal. Kalau ada yang mencuri, bagaimana hukumannya? Bagaimana cara penghakim memutuskan suatu perkara? Artinya fikih itu sangat amat luas sekali. Dan kata beliau, di antara cara terbaik untuk kita menguasai fikih yang luas, dabtul kulliyat, kita memahami kaedah-kaedah pokok. Contoh begini loh, ilustrasi sederhananya begini. Kita masuk ke kampus. Banyak mahasiswa-mahasiswi. Dan ini ada ospek. Dan baju mereka beraneka warna. Tapi rektor udah bilang kaedah umum kepada kita. Pak Roni, mahasiswa baru itu adalah orang mahasiswa yang berbaju biru. Ini kan kaedah. Sehingga kita nggak harus tanya satu-satu. Ini mahasiswa baru atau lama? Baru atau lama? Kan lama kalau satu-satu harus diwawancarai. Itu juga belajar fikih. Kalau satu-satu persoalan harus kita bahas satu persatu, ya lama waktu yang kita butuhkan. Tapi kalau kita sudah punya kaedah direktor tadi, oh gampang tahu ini mahasiswa baru lama. Sekejap saja kita udah bisa menentukan mana yang baru dan yang lama gara-gara satu kaedah. Inilah enaknya belajar dabtul kulliyat. Faman dabatal fiqha bil kulliyat istaqamat lahul juz'iyat. Kalau orang udah paham konsep umum, maka untuk cabang-cabangnya dia akan kuasai.
Wa man tataba al-juz'iyat ghairu nadirin ilal kulliyat aw syaka an yansa ma qara'a minha. Nah, sudah bayangkan kalau yang tadi kita udah wawancara satu-satu, ya, ditanya, coba lihat itu kalian udah wawancara nggak? Oh, udah. Dia baru atau lama? Aduh, aku lupa ya. Bisa jadi kita lupa. Belajar fikih muamalah, fikih ibadahnya lupa. Belajar fikih munakahah, fikih muamalahnya yang lupa. Belajar jinayat semuanya lupa. Akhirnya apa? Kita banyak yang lupa. Walizalika, oleh sebab itulah kata beliau, daiman idza kunta taqra fi kutubil fiqhi fahris awwal ma taqra fil bab an ta'rifa ma huwa aslu fihi indal ulama. Jadi kata beliau di sini, semangatlah kita sebelum kita belajar suatu permasalahan, kita harus tahu dulu apa pokok permasalahan tersebut. Contoh, ya idza ji'ta taqra fi babil aniyah qabla an tashra'a fil masail wa taqra'ul masaila wa tafri'atiha i'rif ma huwal aslu fil aniyati indal ulama. Contoh, kalau kita pengen belajar fikih thaharah tentang bejana, ya. Kenapa pakai bahas bejana? Karena bejana itu ada air, sedangkan air adalah alat untuk bersuci. Itu kan dibahas masalah apa hukum bejana emas, bejana perak, bejana dari kulit, bejana bla 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 bla. Itu panjang permasalahannya. Tapi kalau kita sudah paham pokok, apa pokoknya? Al aslu fil awani at-taharah wal ibahah. Hukum asal bejana itu suci dan boleh dipakai. Ini sudah kaidah. Sehingga kalau kita bingung, kita kembalikan kepada kaidah. Ini enaknya kalau kita sudah punya kaidah dulu. Ini pokoknya jalan tol Palembang, ya Palembang apa? Palembang Lampung. Ini jalan tolnya. Kalau kita sudah tahu jalan tol Palembang Lampung, mau keluar lewat gerbang mana saja, kita gampang tinggal baliknya. Karena sudah tahu jalan utama. Jadi kalau diajak, kita keluar bentar ya, kita ke ini. Ya, ke Kayagung, keluar bentar, masuk lagi, gampang. Karena udah tak paham. Tapi kalau orang nggak paham jalan utama, ketika dia dibawa keliling-keliling, dia akan lupa jalannya. Inilah penting untuk mengetahui garis besar kaidah pokok, ya. Dan nahnu insyaallah, kata beliau sini, sanuhawil dabtal buyu bidzikril qawaid wa sayakunul manhaj insyaallah. Dan kita akan bahas insyaallah pertemuan ya beberapa mungkin bulan ke depan, bahas tentang kaidah-kaidah dalam jual beli. Dan enak sekali kalau kita belajar tentang kaidah jual beli, kita bisa menguasai banyak permasalahan jual beli hanya dengan memahami 1, 2, 3 kaidah saja. Kata beliau, ya, cara beliau dalam buku ini, thariqahnya, metode beliau, ya, Syekh Sulaiman hafizahullah, anna sanatrahul qaidata wa nushiru ila khilafil ulama fiha idza kana thamata khilaf. Pertama kita akan bahas kaidah. Jadi metode beliau yang pertama, beliau bahas kaidah. Dan kalau emang ada khilaf para ulama, beliau jelaskan khilaf di sana. Yang kedua, wa nadhkuru rajiha fiha mudallilina alaihi. Dan yang kedua, kita akan sebutkan mana pendapat yang lebih tepat dengan dalil-dalilnya. Kemudian yang ketiga, jadi beliau bahas pertama kaidah, contohnya kaidah al-umuru bimaqasidiha. Segala permasalahan tergantung niatnya. Ini kan kaidah. Dalilnya innamal a'malu binniyat. Ini dalilnya. Yang ketiga tuh ba'da dzalika narbutul qaidata bi ba'di masailil buyu' al-waqi'ah. Kita kasih penerapan, contoh-contoh penerapan kaidah. Contoh, ada orang beli ikan cupang. Ya. Misalnya, Riki, aku beli ikan cupang di Aquarius ya, Aquarium. Beli misalnya, ya. Kemudian dia beli misalnya, ya saya pengen ngadu. Ya, niat saya ini jual beli, pengen untuk ikan ini saya adukan. Dia ngasih tahu kayak gitu. Sehingga jual beli di sini terlarang. Kenapa? Al-umuru bimaqasidiha. Karena niatnya sudah salah. Sedangkan jual beli ini tergantung niatnya. Misalnya Muksin jual pisau. Ya, pisau tajam, ya, bisa memelah alpukat dan semisalnya. Kemudian ada orang yang sedang marah-marah, aku nak beli pisau, nak bunuh wong. Maka kita katakan tidak boleh jual beli di sini. Kenapa? Al-umuru bimaqasidiha, tergantung niatnya. Kalau niatnya sudah salah, jual belinya juga salah. Tapi nggak usah ditanya, nak bunuh siapa kau? Jangan. Ya, hukum asalnya
Boleh. Beli ikan hias boleh hukum asalnya. Tapi kalau tahu niatnya keliru, kita nggak boleh tolong menolong di sana. Itu jadi namanya apa, penerapan kaedahnya. Contoh lain kaedahnya misalnya al yakin la yazulu bisyak. Yang yakin tidak boleh hilang dengan keraguan-raguan. Ya, misalnya Yuda ya jualan ya makanan-makanan. Datang Joni di sana. Ya, nanya-nanya, nawar-nawar, ya, lama. Kemudian Joni ngambil makanan, kemudian dia pergi. Joni bilang, "Saya ini udah bayar belum ya?" Nah, ini. Ya, sudah bayar atau belum barang ini? Udah diambil oleh Joni sekantong. Ya, makanan makaroni misalnya. Maka kita ambil kaedahnya al yakin la yazulu bisyak. Yang yakin tidak boleh hilang dengan ragu-ragu. Yakinnya itu barang punya siapa? Yuda. Dan dia ragu sudah bayar atau belum, maka hukum asalnya belum bayar. Harus balik lagi Joni. Caknya sudah. Jangan caknya sudah. Ya, karena hukum asal barang tersebut punya penjual. Ya, sampai datang keyakinan, yakin terjadi pertukaran jual beli. Contoh barang lagi, ya, jual barang. Yakin dia itu sudah dibeli. Tapi kok barangnya ada di sini? Apa dia jual lagi ya sama saya? Enggak, itu punya pembeli. Ketinggalan berarti barang tersebut. Karena kita yakin sudah terjadi akad jual beli. Ini dalam masalah jual beli. Jadi beliau sebutkan kaedahnya, kemudian sebutkan khilafnya dan rajihnya, kemudian penerapan kaedahnya. Sekarang kita bahas dulu apa sih arti kaedah, ya. Apa arti kaedah? Al-qaidatu fi lisanil ulama yaqulun hukmun kulliyun yuta'arafu minhu hukmul juz'iyatil fiqhiyati mubasyaratan fi aktsara min babin. Kaedah itu suatu hukum yang sifatnya kulli, ya, bukan kuli bangunan, ya. Kuli ini artinya sifatnya umum, sifatnya universal, sifatnya global, mencakup banyak permasalahan. Dan dari hukum tersebut kita mengetahui hukum-hukum cabang perincian fikihnya secara langsung dan bisa diterapkan dalam banyak permasalahan. Kita ulangi. Jadi kaidah itu adalah suatu hukum yang global, yang umum, yang dengannya kita bisa mengetahui hukum-hukum cabang fikih secara langsung di dalam banyak permasalahan. Jadi kalau kaedahnya cuma satu permasalahan, itu bukan kaedah namanya, tapi dobit. Kita akan bahas nanti dobit, ketentuan. Apa itu hukum? Hukum itu nisbatu amrin ila akhar yahtamilul itsbat awin nafi. Hukum itu menghukumi menentukan, menyifati suatu hal kepada hal lain yang mencakup penetapan maupun penafikan. Oh, Joni itu ganteng. Ini hukum. Menyandarkan kegantengan pada Joni. Woi, budak itu jujur nian. Ini hukum menyandarkan kejujuran kepada budak itu. Oh, Edi itu pendiam nian. Ini namanya hukum, menghukumi kan? Menghukumi, memberikan ketentuan sifat kepada seseorang. Menisbatkan pendiam kepada Edi. Oh, Pak Tas itu tinggi misalnya. Berarti ini hukum. Ya, tinggi disifatkan kepada Pak Tas. Makanan ini halal, berarti menyandarkan halal kepada makanan tersebut. Ini namanya hukum. Dan apa arti hukum kulli? Hukum kulli itu adalah hukum yang dia itu tasluhu li jami'il furu'. Dia itu cocok dan bisa digunakan dalam banyak permasalahan. Kalau mendung, hujan. Itu kan hukum kulli.
Mau di Medan, di Palembang, di Aceh, di Kanada, di Spanyol, di Madagaskar. Hukum asalnya kalau mendung itu tanda tidak hujan. Itu kan hukum. Jadi dengan satu hukum kita bisa menerapkan di berbagai kasus. Meskipun bisa jadi ada pengecualian. Ya, ada yang bilang mungkin yaqulu ba'dun nas kaifa taqulu kulli walaha mustasniyat. Gimana kau bilang ini hukum keseluruhan? Bukankah yang namanya kaidah itu ada pengecualian? Apakah setiap mendung hujan? Belum tentu, tapi kebanyakan hujan. Ya, jadi memang ada pengecualian. Kita katakan bahwasanya Syekh di sini mengatakan, ya tetap kita katakan hukum kulli, hukum keseluruhan. Adapun pengecualian, kullu mustasna la budda an takuna fihi sifatun khassah. Karena yang namanya pengecualian, dia pasti ada sifat khusus. Au mani'un mana'a min duhulihi, atau ada penghalang yang membuat dia tuh nggak masuk ke dalam konteks tersebut. Wabitali huwa ghairu dakhilin fil qaidati aslan. Oleh sebab itulah dia sebenarnya nggak masuk dalam kaidah yang kita sebutkan tadi. Ini ya, ini yang namanya ya kaidah fikih. Artinya dalam masalah fikih. Sekarang kita bahas mubasyaratan. Secara langsung tadi dibilangkan secara langsung. Emang ada ustadz yang tidak langsung? Ada. Yang tidak langsung inilah yang dikenal dengan usul fikih, bukan kaidah fikih. Apalagi nih Ustaz, ya pokoknya mah itulah, ya. Jadi ada dalam Islam itu namanya kaidah fikih, ada namanya usul fikih. Ini sama-sama umum teman-teman, kedua hal ini. Bedanya kalau kaidah fikih itu langsung diterapkan. Sedangkan kalau usul fikih itu harus melalui satu fase lagi. Contoh, kita bikin dengan contoh. Ada orang datang kepada kita. Ja'ana insanun qala ya syekh, ana tawadda'tu li sholati zuhri wa sholaitu az-zuhra. Jadi saya itu sholat, ya saya itu wudu untuk sholat zuhur. Kemudian saya sholat zuhur. Wa indama adzanul asr, kemudian ketika azan asar, syakaktu fintiqadil wudu, aku nih ragu batal gak ya wudu aku ya, karena dia pengen sholat langsung asar tanpa wudu lagi. Dia yakin tadi zuhur wudu jam 12, kemudian sholat zuhur jam 1, 2, jam 3 datang asar, dia masih yakin udah wudu tapi ragu sudah batal gak dia, anak tadi pipis gak ya, anak tadi buang angin gak ya. Kemudian, lakinani lam atawada wa sholaitul asar, aku langsung sholat asar Syekh katanya. Wal ana bada'a syaitan yal'abu bihi, datang setan yang menggangguku, mempermainku, katanya sholaitul asra bila wudu. Bro, kau tuh sholat asar tidak wudu. Ya, jadi dia ragu. Fahal sholatul asri sahihah, apakah sah sholat asarnya? Orang yang paham kaidah fikih enak. Dia paham kaidah fikih tadi, al yakinu la yazulu bisyak, yang yakin tidak boleh hilang dengan yang ragu. Hilang keraguan-raguan, buang keraguan-raguan. Hukum asalnya kita wudu, sah sholat asar kita, karena kita yakin tadi sudah wudu. Beda kalau kita tadi yakin pipis, yakin buang air besar, ke masjid bingung lah wudu belum ya. Nah, ini yang yakin sekarang, apa yang yakin sekarang? Belum wudu. Yang ragu sudah wudu. Jadi buang yang ragu, ambilkan yang yakin, berarti dia harus wudu. Ya. Lihat bini, dia yakin tuh sudah dilamarnya, lah dinikahinya yakin. Cuman dia bingung, dia ragu, sudah aku cerai budak belumnya budak ini. Itu ya. Hukum asalnya masih tetap istri. Nah, kalau ada wanita yang dicerai oleh suaminya, terus suaminya ragu, sudah rujuk belum ya? Berarti hukum asalnya belum rujuk, dia rujuk.
Kan enak. Jadi nggak harus paham dalil-dalil dalam fikih munakahah, fikih ibadah, fikih toharoh, semua fikih. Kalau kita paham kaidah, enak nerapinnya. Termasuk jual beli tadi, hukum asalnya ya yakinnya itu barang pembeli. Ragu sudah dibayar atau belum, berarti belum dibayar. Sama kayak utang ya. Utang yakin atau berutang? Ragu, bayar apa belum? Hukum asalnya belum bayar. Ya. Nah, itu namanya kaidah fikih, langsung diterapkan. Nah, beda dengan usul fikih. Syekh, di sini ditanyakan, "Ma hukmu ifa'il lihiyah?" Apa hukum memelihara jenggot? Ya. Ya akhil habib, wahai akhi, ifa'ul lihiyah wajibun li'anal amra lil wujub. Dia pakai usul fikih. Wajib memelihara jenggot karena perintah menunjukkan wajib. Kalau antum bilang sama orang awam ini, bingung nggak mereka? Ya, kalau orang awam, wajib memelihara jenggot karena perintah itu menunjukkan wajib. Bingung nggak? Bingung, karena nggak bisa langsung. Harus ada satu fase lagi, yaitu menyebutkan dalilnya. Harusnya kita bilang begini, ya, ifa'ul lihyah wajibun li'anna nabiyya qala a'ful liha wa firul liha wa akrimul liha wa arkhul liha wa hiya awamirun wal amru lil wujub. Nah, jadi ada dua fase. Wajib memelihara jenggot karena Nabi bersabda, peliharalah jenggot, ya, biarkan jenggot, ya, muliakan jenggot, dan seterusnya. Dan ini perintah. Baru usul fikih, perintah hukum asalnya wajib. Jadi ada fase tambahan dia. Sedangkan tadi kan kita langsung hukumi, yakin nggak boleh hilang dengan keraguan-raguan, langsung terhukumi. Ya, sudah mulai pusing ya, nggak masalah, pusingnya berpahala. Ya, inilah namanya memahami kaidah fikih. Tapi kalau udah menguasai, antum masya Allah jadi masternya, insya Allah dalam jual beli. Nggak harus lagi ya hadir kajian fikih jual beli, karena antum sudah punya kaidah fikih, tinggal pendalaman saja. Fi aktsari min bab. Kemudian definisi tadi tambahannya di banyak permasalahan. Kayak tadi kan al yakin la yadullu bisyak, bisa dalam masalah fikih air, fikih taharah, fikih salat. Contoh kayak fikih salat, antum ragu rakaatnya 2 atau 3. Ya, yang yakin yang mana? Pasti yang paling kecil kan? Antum bingung ini rakaat yang ketiga atau 4? Yakin yang ketiga. Cuman ragu apakah yang keempat, maka ambil yang bilangan terkecil karena itu yang paling ragu. Sama kayak tawaf atau tawaf sendirian. Ini yang kelima apa yang keenam ya? Ya, maka ambil yang terkecil karena itu yang yakin. Yang ragu tinggalkan. Jadi bisa dibahas di dalam semua permasalahan. Adapun kalau cuma dalam satu permasalahan saja, itu bukan namanya qaidah atau qawaid, itu namanya dawabit. Pendengar dawabit, jamak dari dobit, artinya ketentuan. Atau ya mirip seperti kaidah, tapi bedanya hanya dalam satu pembahasan. Contoh, al-aslu fil awani toharo, hukum asal bejana itu suci. Bejana kafir, bejana emas, bejana perak, bejana yang lain, hukum asalnya terbuat dari kulit hewan, hukum asalnya suci. Cuman ini hanya khusus bejana, berarti bukan kaidah karena hanya diterapkan dalam satu permasalahan saja. Ini pengertian masalah kaidah-kaidah fikih. Dan ada dalam kaidah fikih, sebelum kita masuk ke kaidah fikih jual beli, kita bahas dulu tentang masalah ada yang dikenal dengan kaidah fikih yang 5. Al-qawaidul fikhiyatul khamsah, atau yang dikenal dengan al-qawaidul fikhiyatul kubra. Ya, kaidah fikih yang 5, kaidah fikih kubra. Dan Ustadz Amin Nurbais punya buku tentang ini ya. Yang saya pengen beli cuman belum ada sampai sekarang ya. Itu bagus sekali, kayaknya beliau cuman mencukupkan 5, tapi nggak spesifik dalam jual beli beliau bahas. Yang pertama, 5 kaidah besar. Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat.
Ini kaidah yang pertama. Atau kita katakan amal itu tergantung niatnya. Yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyak. Ini yang sedang kita bahas tadi. Al-yaqinu la yazulu bisyak artinya sesuatu yang yakin tidak boleh dihilangkan hanya karena sesuatu yang ragu. Jadi yakin harus hilang dengan yakin. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taisir. Al-masyaqqatu tajlibu taisir artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Contoh sholat harus berdiri. Tapi kalau kita nggak bisa berdiri, boleh duduk. Puasa ketika safar, berat nggak? Berat, sehingga Allah mudahkan. Boleh kita batal puasa ketika safar, nanti dikodok di luar Ramadan. Jadi intinya segala yang sulit dalam Islam mendatangkan kemudahan. Yang keempat, la dororo wala diroro. Tidak boleh menimpakan bahaya untuk diri sendiri maupun orang lain. Boleh nggak jual narkoba, jual beli narkoba? Hah? Hah? Nggak boleh. Kenapa? Karena membahayakan. Ustadz, bukankah itu bisa untuk obat? Kebanyakan penggunaannya untuk terlarang, ya, sehingga kembali ke hukum kebanyakan tidak boleh. Kalau pengen berobat, caranya ya berobat di dokter, dapat dari dokter, ya, bukan dengan jual beli. Sama kayak anjing. Anjing ada manfaat yang diperbolehkan? Ada. Apa itu? Untuk jaga kebun. Kalau misalnya ya Muksin ada kebun di dusun teman mertua misalnya, ya. Ya kebun sawit misalnya. Ya, anjing untuk menjaga kebun itu boleh. Cuman jual belinya nggak diperbolehkan. Kenapa? Karena kebanyakan jual belinya untuk pelihara, dan pelihara anjing nggak boleh, atau untuk dimakan. Contoh lagi, ya, pisau manfaatnya ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Boleh untuk ya dapur, untuk motong-motong, nggak boleh untuk bunuh orang, nusuk orang. Ya apalagi nusuk leher, ya tukang ceramah nggak boleh. Nah, kalau ada yang pengen jual beli, boleh karena penggunaannya halal. Nah, sekarang selanjutnya keledai yang jina. Apa hukum jual belinya? Daun kei. Boleh nggak dimakan daun kei? Nggak boleh. Tidak boleh keledai dimakan, dagingnya haram. Tapi jual belinya boleh. Kenapa bisa begitu? Sedangkan kita paham tadi bahwasanya kebanyakan tuh penggunaannya yang haram itu dilarang jual belinya. Untuk tunggangan. Karena keledai itu kebanyakan dibeli untuk ditunggang, bukan untuk dimakan. Ya, jadi lihat kepada yang umumnya. Kita kembali kepada tadi, ya. La darar wala dirar. Contohnya jual beli rokok. Tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena rokok membahayakan. Ahli kesehatan sepakat. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima.
Al-'adatu muhakkamah. Al-'adatu muhakkamah, adat kebiasaan bisa menjadi hukum. Contoh di sebuah kampung, kalau ada pembelian ya, kemudian DP ya, misalnya ada pembelian sesuatu ya, pembelian secara pemesanan. Artinya akadnya istisna misalnya ya. Istisna itu ya istilahnya buat beli jadi. Pengen beli roti, ini uangnya ya, kan bikin modal dulu. Ya, jadi mesan, Anda pengen beli apa, pengen mesan baju ya, koko, kemudian ya dia pakai uang. Ya, dia pakai uang dulu baru dia beli kainnya. Itu namanya istisna dan biasanya ada DP. Nah, kalau di desa itu kebiasaan DP itu kalau di cancel hangus, maka itu menjadi hukum. Jadi kalau antum meng-cancel, hangus DP-nya. Kecuali disyaratkan di awal. Kalau kayak cancel ini DP saya kembali setengah ya. Iya, nggak masalah. Jadi intinya sesuatu yang jadi kebiasaan menjadi sumber hukum. Ya, menjadi sumber hukum. Pak, kalau di sini cara kami jual belinya, Pak, ya di sini jual belinya ya, yang jual harus pakai peci misalnya. Ya, itu tanda dia nak beli, terus beli. Atau di sini harus pakai nota, Pak, jual belinya. Maka kita harus ikutin adat kebiasaan selama tidak bertentangan dengan syariat. Oh, Pak, kalau kami jual beli itu harus di dalam sarung, Pak, barangnya. Iya kan? Ada sebagian di daerah ya, jual beli bawah tangan. Ya, jadi ngambil barang itu udah nggak tahu. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena ada gharar. Ustadz udah adat ini. Adat ya bersanding dengan syariat itu berarti di bawah syariat. Di bawah syariat. Dan ini 5 contohnya. Ya, 5. Ya, ada 5 kaedah fikih yang besar. Yang pertama, ulangi. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Yang keempat, la dororo wa la diroro. Terakhir, al-'adatu muhakkamah. Ini kaedah yang besar. Dan nanti ada cabang-cabangnya. Contoh, ya tadi ada kaedah darurat tubihul mahzurat. Ada lagi kaedah darurat bikin kita boleh melakukan perbuatan terlarang. Kalau kita misalnya di safar di padang pasir, ya bekal habis 5 hari tidak makan, tiba-tiba melihat bangkai, boleh makan bangkai. Kenapa? Darurat. Atau mengambil darurat yang lebih kecil. Ibnu Taimiyah dia itu terkenal orangnya suka amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ketika pasukan Tartar Mongol sedang mabuk-mabukan, Ibnu Taimiyah nggak tegur. Ya, Syekh, kata Muhammad, Syekh, kenapa tumben engkau nggak negur orang-orang maksiat? Biarin aja. Karena keburukan dia mabuk lebih sedikit dibandingkan kalau dia nggak mabuk, dia membunuh kaum muslimin dan memperkosa wanita kaum muslimin. Jadi mengambil paling kecil. Itu bagian dari kaidah yang 5 tadi. Atau contoh yang paling bagusnya itu adalah kisah Nabi Musa dan Khodir. Tahu kisahnya ya? Yang pertama ngapain Khodir? Enggak, itu yang kedua. Yang pertama, perahu diapain? Dirusak perahunya. Merusai perahu orang yang ngasih dia tebengan. Riki nak nyebrang, ya, dikasihkan oleh perahu, dirusak oleh Riki. Nah, budak ini, namun senanya. Ya, perahu bagus-bagus, uang baik-baik ngasih, kau rusak, kau bocori perahunya. Nah, kanlah janji tak nanya, oh ya maaf lupa. Yang kedua ngapain tadi? Bunuh uang.
Ya, ada anak kecil dibunuh oleh Khadir. Nah, tambah bingung lagi. Kalau yang ketiga masih mending. Yang ketiga ini kita ya Nabi Musa datang ke suatu kaum, minta dijamu, nggak mau dijamu. Ketika mau keluar ada dinding mau roboh, diperbaiki oleh Khadir. Bingung Musa. Ini kan nggak nyambut kita. Kok kita mau capek-capek ngurusin salah satu rumah yang mau roboh? Akhirnya dikasihkan penjelasan. Ini kaidah. Yaitu mengambil mudarat yang lebih kecil. Ternyata di depan sana itu ada raja. Raja itu ngerampas perahu. Setiap perahu lewat dirampasnya kalau bagus. Kalau jelek dibayarin. Joni mau mobilnya hilang atau mobilnya rusak? Rusak. Lebih enak rusak dibandingkan dirampas raja. Ini kan kaidah. Dan yang memberikan beliau ya ilham adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pakai yang kedua bunuh uang dengan alasan anak Khadir bunuh orang karena anak ini kalau gede bisa membuat kafir orang tuanya. Ini bejat anak ini. Bisa membawa orang tuanya kepada kekufuran, dibunuh biar tidak kafir orang tuanya. Tapi ini ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan tetangga sebelah kita bunuh. Ngapa idea ini caknya? Iya, dibandingkan ini ngerusak uang biar aku bunuh enggak boleh. Iya. Dan Nabi dan si Khadir berdoa agar Allah mengganti dengan anak yang lebih baik yang soleh setelahnya. Jadi ini sebuah kaidah ya yang semuanya diterapkan dalam hal-hal yang ya luas, bukan hanya dalam 1 2 3 4 permasalahan. Contoh yakin tidak hilang dengan keraguan-raguan. Misalnya kita tahu Riki orang yang baik. Tiba-tiba ada berita Riki ini ngerokok di pasar 16. Ini beritanya masih meragukan, iya kan? Maka al-yakinu la yazulu bisyak. Enggak bagi saya Riki tetap baik orangnya. Itu meragukan berita itu. Ya. Atau kalau misalnya terlihat sesuatu hal yang nggak baik kepada Joni misalnya, ya, itu masih meragukan. Mungkin ada alasan-alasan kenapa Joni nggak hadir kajian, hadir terus. Kita ya ada hal-hal yang lain kita ambil. Yakinnya Joni ini rajin pengajian, ya. Adapun yang ragu-ragu tadi mungkin dia ada alasan. Oh ternyata benar bannya bocor, gitu, ya. Ini dalam muamalah akhlak adab pun bisa diterapkan. Nah, contoh saya di sini beliau, Ustadz, kenapa kita bahas kaidah fikih, Ustadz? Bukankah kenapa kita cukupkan dengan Al-Quran dan Sunnah saja? Apa kaidah-kaidah? Boleh emang ngambil dari kaidah? Bukankah sumber hukum itu Al-Quran, Sunnah, ijma, qiyas? Tidak ada kaidah fikih, gitu. Maka kita katakan apa hukum menggunakan kaidah fikih? Maka saya di sini mengatakan ulama ikhtalafal ulama fi hadzal bab. Faqala ba'du ahli ilmi al-qawaidul fiqhiyah laysat hujjatan. Ada yang bilang enggak boleh jadi hujjah. Karena ucapan manusia, ya enggak? Yang bilang al-yakin la yudhu bisak itu siapa? Manusia. Yang bilang ya al-adamu hakamah manusia, nggak bisa kita jadikan hujah. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua bilang al-qawaidul fiqhiyah hujjah. Sebagian ulama bilang hujjah dong. Kenapa? Li'anna ahkamaha muqarraratun bid-dalil. Karena kaidah itu diambil dari dalil. Contoh, innamal a'malu binniyat itu kan dalil. Darar la darar la dirar itu juga dalil. Ya. Jadi kata orang yang pendapat yang kedua, itu dijadikan hujjah. Dan pendapat yang ketiga, ini yang lebih tepat kata beliau, fihi tafsil. Ada perincian. Bagaimana perinciannya? Yang pertama, ternyata kaidah fikih kita bagi jadi 3. Yang pertama, antakunal qaidatu ma'khudatan minan nususi bilabziha. Kaidah fikihnya diambil dari nasnya sama persis dengan dalil. Contohnya al-kharaju bid-dhaman. Pernah dengar kaidah ini? Al-kharaj bid-dhaman. Ini kaidah yang disebutkan langsung oleh Nabi. Nabi yang ngomong ini. Ini hadis Nabi SAW. Ini hadis Nabi SAW. Contohnya begini. Ja'ani rajulun. Ada datang kepada kita seseorang. Dia bilang, ya Syekh,
Anastaraitu sayyaratan wastamaltuha. Jadi saya ini beli mobil. Karena Yuda beli mobil, ya. Ya, beli mobil sama saya. Wa safartu biha wa raja'tu wa taharaktu biha fil balad. Ya, kemudian setelah Yuda beli mobil dengan saya langsung, ya, kemudian dia dipakai jalan-jalan. Dia pergi ke Lampung, pergi kemana, ya, ngajak istrinya, ya, bolak-balik Palembang dan misalnya. Tsumma wajadtu fiha aiban faradatuha ilal ba'i. Ternyata mesin mobil itu dijual dalam keadaan apa? Rusak. Baru ketahuan lah dibawa safar tadi baru. Dicek. Bekas dah loh dalamnya nih mang. Datanglah Yuda balik. Ya, aku balikin mobilnya. Nah, boleh dah ana minta ganti rugi karena dipakai barangnya. Kalau dibawa ke Lampung. Boleh enggak? Ya. Hal yajibu alayya an utiyahu ujratan muqabil isti'mal lisayyarah. Apakah boleh, kata Yuda, saya bayar kepada penjual uang sebagai ganti rugi aku pakai mobilnya? Apa jawabannya? Wajib enggak? Wajib enggak? Paham ya kaidahnya? Ya, jadi Yuda beli mobil sama saya, dipakai Yuda. Ternyata mobil tersebut ada aibnya sehingga dikembalikan Yuda. Boleh nggak ana minta tuntut ganti rugi karena udah dipakai mobilnya? Nggak boleh. Karena dalilnya al-kharaj bid-dhaman. Imbalan keuntungan itu hanyalah bagi yang menanggung resiko. Ana nanggung resiko enggak pembeli? Penjual. Kalau mobil itu rusak, kira-kira ana nanggung enggak rusak karena Yuda? Rusak karena Yuda. Hah? Misalnya antum beli buku, ya, beli HP. HP-nya bagus-bagus saja, nggak ada masalah. Tiba-tiba rusak, saya nanggung nggak penjualnya? Hah? Tidak, rusaknya bukan gara-gara penjual, bukan dari jadi jual beli itu benar-benar nggak ada aibnya. Rusak gara-gara pemakaian. Penjual bertanggung jawab nggak? Enggak, karena kita penjual tidak bertanggung jawab, tidak meresiko, juga nggak boleh ngambil untung. Karena boleh ngambil untung kalau siap menanggung resiko. Contoh mudharabah, investasi, permodalan. Satu pengelola, satu pemodal. Kalau pemodal bilang pokoknya saya harus untung, kita bilang ini akadnya nggak benar. Kenapa? Karena kalau kau pengen untung, kau juga siap rugi. Itu sudah kaidah. Ya, dan kaidah itu langsung dari Nabi SAW. Ceritanya begini. Ceritanya ya di zaman Nabi ada seseorang ya jual budak. Misalnya Pak Tas beli budak. Ya. Sama Edi. Edi yang jual budak. Budak-budak ya. Dibelilah oleh Pak Tas seharga 3 juta. Ya, kemudian disuruh ngangkat barang sudah dipakai ya untuk ya jadi bantu-bantu kurir misalnya, ya. Ternyata budak itu ada aibnya. Ada aib, misalnya ternyata ada cacat pada dirinya. Ya. Ternyata dia kalau capek sedikit langsung dia pingsan misalnya, atau karena ada cacat pada tubuhnya. Dikembalikan budak tersebut kepada Edi. Dicacat budak kau nih, aib, tidak boleh, aku tidak terima. Aku tidak tahu mencacat main ini, balik. Minta 3 jutanya. Kata Edi, 2,5 juta baik. 500-nya upah karena kau make budak aku. Iya kan? Kata Nabi SAW, enggak. Pokoknya balikin 3 juta. Kenapa? Al-kharaju bid-dhaman. Kalau budak itu sakit, misalnya sakit karena kecapean, tanggung jawab enggak Edi? Tidak, karena sudah jual beli. Ya, jadi enggak menanggung resiko. Berarti enggak boleh ambil untung. Ya. Selanjutnya itu yang pertama. Nah, kalau kasus seperti ini kata Syekh, boleh jadi hujah. Kalau kaidah fikihnya dari Al-Qur'an dan Sunnah plek dengan konteksnya, dengan ucapannya. Contoh lagi,
Ada yang tanya, ma hukmu syurbid dukhon, apa hukum merokok? Kita udah jawab tadi bagaimana dalilnya? Kaidah fikihnya apa? La darara wala dirar, haram karena berbahaya. Sedangkan dalam kaidah dikatakan la darar wala dirar, enggak boleh melakukan hal yang bahaya baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Yang kedua, sekarang yang kedua. Antakunal qaidatu ma'khudatan minan nususi bil makna. Kaidah fikihnya ini tidak sama lafalnya, tapi sama maknanya. Ya, jadi yang pertama tadi kan harus sama lafalnya. Al-Quran dan Sunnah benar-benar plek. Innamal a'malu binniyat, la darar wala dirar, al-kharaju bid-dhaman. Yang kedua, ini kaedahnya diambil dari maknanya. Kata-katanya nggak sama. Contohnya al-umuru bimaqasidiha. Hal itu tergantung dengan niatnya. Tidak pakai teks innamal a'malu binniyat. Kalau dia bilang kaidah fikihnya innamal a'malu binniyat, berarti dia masuk yang pertama sesuai dengan lafalnya. Kalau dia pakai lafal al-umuru bimaqasidiha, dan ini yang lebih ma'ruf, lebih dikenal di tengah-tengah ulama, ya, maka kita katakan ini kaedahnya maknanya sama tapi lafalnya berbeda. Dan ini pun kata jumhur kita katakan, ya, ini pun bisa dijadikan hujjah. Boleh enggak nikah dengan niat talak? Disebut oleh Syekh di sini. Hal yajuzu an atazawwaja bi niyati talak? Jawabannya apa? Nggak boleh. Kenapa? Al-umuru bimaqasidiha. Yang namanya nikah itu kan untuk perlanggengan. Ya, tujuan awalnya, meskipun nanti putus tengah jalan itu sudah, ya, hal-hal lain. Yang jelas niat kita awalnya harus nikah itu untuk langgeng selama-lama-lamanya, forever, everlasting, endless dan seterusnya. Tapi kalau dia niat contoh TKI 2 tahun di Arab Saudi, udah tahan aku. Nggak kata bini di sini. Jadi dia nyari TKW di Arab Saudi, niat 2 tahun diceraikannya. Ya, kita katakan ini tidak diperbolehkan. Ya, meskipun hanya di dalam hati. Karena apa? Karena kasihan, ya. Ada kezaliman. Ini contoh yang saya sebutkan di sini. Nah, yang ketiga, antakunal qaidatu istiqraiyatan. Kaedahnya ini hanyalah hasil ijtihad para ulama. Tidak ada teks-teks khusus atau maknanya pun tidak khusus. Contoh, ada permasalahan orang yang jual, ya, kata di sini, ya Syekh an-nabi tu baiti wa fi dakhili suri nakhlun atau fi fina nakhlun. Ya Syekh, saya itu jual rumah kan sama halamannya. Nah, di halamannya itu ada pohon kurma. Dibeli. Nakhlun muthmirun, dan kurma itu berbuah. Lam nattafiq alaihi fil bai', dan kami belum sepakat soal pohon kurma. Jual nah anal an uridu an akhudan nakhal. Aku sekarang pengen ngambil buah kurma tadi yang lagi matang tadi. Hal yajuzu li an akhudan nakhal, boleh deh aku ngambil begitu. Maka syekhnya bilang, bagaimana kebiasaan di rumah di jual beli kita. Kalau jual beli rumah, ya, kita punya rumah, ada halamannya, ada tumbuh-tumbuhannya, udah termasuk belum itu? Termasuk nggak? Termasuk, maka nggak boleh kita mengambil apa? Buah kurma kecuali dengan izinnya. Kenapa? Ada kaidah mengatakan at-tabi'u tabi'. Apa at-tabi'u tabi'? Followers itu following. Yang namanya pengikut mengikuti. Karena pohon kurma berada di halaman rumah mengikuti rumah. Karena rumah tersebut sudah milik pembeli, pohon kurma pun jadi milik pembeli. Siapa jual kambing sini, Kati? Pak Doni yang jual kambing.
jual kambing. Kambing itu gemuk. Cuman Pak Doni tidak tahu kalau kambing itu hamil. Tidak boleh ngecek. Ya. Dijuallah sama Ricky. Ya. Ricky beli. Dicek berapa hari kemudian ternyata memang sedang hamil. Nah, pada tahu kata Ricky, balik ke anaknya. Aku tuh cuma jual ibunya. Kata Bir Aca, atabiu tabi. Yang pengikut itu mengikut, anaknya ngikut emaknya, ya. Menit lagi, 10 menit lagi nih ya. Kayaknya kita masuk ke kaidah fikihnya mungkin bulan depan mungkin ya. Ya. Tapi ini sebenarnya kalau ada pengantar itu penting ya. Soalnya biar kita punya gambar untuk masuk ke dalam kaidah-kaidah jual beli. Kalau kaidah saja nggak tahu, penerapannya tidak tahu, tapi insya Allah ini ya cukup penting untuk dibahas. Sudah sejam ya. Mungkin kita jawab. Ada tanyaan? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Coba lihat, kasih linknya karena sudah. Ada pertanyaan nggak di situ? Ada satu ya. Ada titipan pertanyaan dari teman, mohon pencerahan mengenai investasi emas. Hukum kita beli emas batangan yang mana kita cuma dapat kwitansi sedangkan emasnya tetap di toko. Apa sebaiknya emas tersebut kita bawa pulang? Ini investasi emas. Dia jual emas sekaligus diinvestasi. Ya mungkin ada yang paham ini? Hukum jual emas kalau secara umum ya itu harus tunai. Ya harus diadan biadin sawaan bisawain ya. Ini mau diinvestasi. Jadi dia mungkin ya ini ya kalau seperti ini kayaknya nggak bisa ya. Jadi bagusnya caranya kalau pengen investasi maka beli emas tempat lain ya. Kemudian kita ingin investasi emas ya untuk sebagian sekarang nih investasi emas itu banyak sekali kekeliruan. Kenapa? Karena yang namanya emas diinvestasikan ya maka ini berarti akadnya sama seperti investasi uang. Kalau katanya uangnya tidak digunakan, ini bukan investasi namanya dan harus siap menanggung ya modal dan rugi dan keuntungan. Nah, ini yang banyak. Coba kalau kalian datang kepada kalian investasi, dia akan bilang, "Pak, kalau untung akan bagi begini. Coba tanya kalau rugi. Kalau rugi, oh tenang Pak, nggak mungkin rugi. Bodong. Karena namanya investasi itu siap untung, siap rugi. Dan sedangkan kalau investasi emas itu yang kita baca, dia katanya ini pasti untung karena nilai emas itu selalu naik dan seterusnya ya. Jadi dia diperjualbelikan ya emasnya. Jadi lebih amannya nggak usah investasi emas. Tapi investasi, maksudnya investasi mungkin dalam usaha ya. Ada orang jual emas ya, mungkin dia investasi emas itu berlaku dengan akad-akad yang pada umumnya. Tapi kalau yang dimaksud investasi emas yang pegadaian, bank yang sering-sering itu, maka itu tidak jauh dari riba. Jadi lebih baik ditinggalkan ya. Apalagi ini langsung jual beli dia. Ya langsung jual beli dengan embel-embel investasi. Wallahu taala a'lam ya. Ada lagi? Kalau nggak ada alhamdulillah. Anda minum dulu ya. Kalau mungkin teman-teman yang di dalam sini ada tanya tentang kaidah-kaidah kemarin tadi, bismillah. Ya. Nanya yang mengenai mobil rusak ya. Iya. Jadi pernah kami alami, memang bukan anak. Iya. Si keluarga membeli mobil dalam kondisi belinya sehat. Iya. Setelah
2 atau 3 minggu kalau nggak salah dipakai rusak betul itu kan. Iya. Banyak yang perlu diperbaiki. Karena si penjual menerima untuk dibalikan. Iya. Total jual beli itu 50 juta harganya. Iya. Nah pas begitu dibalikan uang tadi kata si pembeli nggak apa-apa 45 aja. Balikan 5 juta buat operasional Iya. rumah tangga. Nah, Nah. yang itu gimana Pak? Iya. Janjian 10 menit. Bagus sekali ini pertanyaannya dari Pak Joni. Jadi kasusnya jual beli mobil. Kemudian mobilnya apa? Mobilnya udah deal dijual. Dan dalam keadaan sehat walafiat, artinya ia tidak ada aib yang tidak diketahui oleh pembeli. 2-3 pekan berlalu. Ya. Ternyata ada kerusakan. Maka lihat dulu itu kerusakan karena siapa? Ya, karena siapa? Karena kalau itu oleh sebab ya penggunaan, ya maka itu berarti tidak dalam ya tanggungan penjual. Dan dia boleh menolak, oh nggak bisa ngembaliin Pak, sudah Pak. Urusannya, oh bukan, itu bukan karena kita kok. Dicek kemarin kan bagus-bagus saja ini. Iya. Tapi kalau ternyata karena penjualan, maka harus menerima untuk dikembalikan. Kalau kasusnya tadi, misalnya kayak tadi, ini lebih tepatnya kepada kerusakannya itu lebih kepada pembeli. Dan tolong minta reparasi gitu kan sebenarnya. Ini nggak masalah ini. Ya karena dia sendiri yang menuntut untuk dikurangi. 45 aja Pak, 5 jutanya ambillah. Ini kalau hadiah seperti ini kan nggak masalah. Seperti membeli ya dia mengurangi ini karena kesukarelaannya kesukarelaan penjual dan pembeli, karena ini tidak termasuk dalam yang tadi. Yang tadi itu kan bedanya penjualnya yang minta 45, sedangkan ini kan pembelinya yang memang menurunkan. Ya 45 ya 5 jutanya ini namanya nggak masalah. Itu ya namanya seperti itu. Ini lebih kepada khiyar aib. Pernah bahas kita khiyar aib di Furqan kemarin. Itu namanya selisih harga bagus dengan harga jelek. Contoh beli, Pak ternyata mobil ini minta be aku 5 jutanya. Ini diperbolehkan. Kalau kasusnya apa? Kalau kasusnya kesalahannya dari siapa? Kalau kasusnya memang kesalahannya dari penjualnya, aibnya sudah ada begitu. Ya jadi kasus kayak tadi nggak masalah. Itu namanya arsh itu adalah selisih harga bagus dan harga jelek. Ini namanya khiyar aib. Kalau emang aib di situ. Ya kita yang di sini dulu ada hemat ini. Ya hemat untuk 10 pertanyaan misalnya. Gimana hukumnya jika membeli emas ketika akadnya via WA? Hukum membeli emas dengan akad via WA tidak diperbolehkan. Yang boleh itu hanyalah janji yang tidak harus ditepati. Yo, kamu jual emas ya? Iya, jual kontan. Di mana jualnya? Ini ya, nawain ke rumah ya. Gitu aja, jangan ada akad. Nggak boleh ada akad ketika online. Harus akad ketika tunai, face to face. Ada uang, ada emas. Jadi bagi teman-teman yang jualan emas, jangan membuka akad. Maaf Pak, kita bilang kita ini belum akad. Kalau Bapak cancel nggak masalah. Bapak datang ke rumah nanti kita COD, Bapak cancel, no problem. Dijelaskan itu oleh penjualnya. Jangan mengikat, nggak boleh. Ini kalau mesan ini, nggak boleh. Berarti sudah terjadi akad. Yang jadi patokan itu bukan barang tapi akad. Akad yang mengikat. Yang namanya akad mengikat. Akad nikah ya. Antum mudah mengikat sebagai nafkah dan nikah akad ya sebagai ya untuk menafkahi dan untuk mentaati. Jadi nggak boleh ya kalau akadnya via WA. Itu hanyalah janji yang tidak mengikat saja. Saya jualan, siapa yang mau ya silakan nanti chat untuk COD. Nah COD itu baru kita akad mau beli atau tidak begitu. Jadi harus
dijelaskan demikian ya. Kita lanjutkan ya untuk akad pembatalan akad jual beli lantaran ada celah atau aib pada barangnya, ada batasan waktu yang pasti enggak Ustadz? Jika dari akad tidak dicantumkan batas waktu maksimal untuk pembatalan ya, transaksi semisal maksimal 2 hari dari waktu transaksi. Iya. Bedakan antara khiyar syarat, khiyar aib, khiyar goben, dan khiyar-khiyar yang lainnya. Kalau khiyar aib hukum asalnya tidak ada batas waktu. Selama aib itu ada ketika jual beli, bukan karena kesalahan. Ya. Karena itulah bagi penjual yang pengusaha muslim yang belajar, jelasinlah apa aibnya kalau kita tahu. Ini Pak, saya jual motor ini pernah turun mesin sekali, kemudian dia ini spionnya udah pernah patah, enggak asli lagi. Jelasin, justru orang Masya Allah lebih kagum dia. Orang ini jujur berarti. Kalau bagus kalau jinggolah dewe aibnya. Terus misalnya ini kurang tepat. Boleh selama aib itu ditemukan dan dipastikan sudah ada sejak akad, maupun 3 hari, 4 hari, seminggu, boleh dikembalikan ya. Karena itulah bagi kita harus menjelaskan aib. Ingat, aib ini yang dimaksud adalah ketika akadnya, bukan setelahnya. Kalau setelahnya ada aib, berarti berlepas diri dari pembeli ya. Dan sebenarnya bukan di cancel juga, tapi bisa dua-dua ya. Bisa apa? Bisa dua ada 3 opsi. Yang pertama ikhlas ya. Jadi saya membahas masalah kalau kita jual beli barang, ternyata barang yang kita beli ada aib. Yang pertama kita cancel. Beli mobil 50 juta, ternyata ya aibnya banyak. Kita cancel, enggak jadi kebeli. Kita ambil 50 juta, dia ambil mobil. Ini pertama. Yang kedua, minta ars tadi. Apa ars? Selisih harga. Ini banyak yang ini yang begini. Kembaliin 5 juta. Kembali 5 juta. Yang ketiga, ini bagus lagi, ikhlas. Itulah enggak masalah, ya. Jadilah daripada urut tuh ya. Anda pernah beli jaket online, Anda warna hijau, ternyata yang datang warna abu-abu. Sudahlah, ini kan aib sebenarnya karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Anda punya hak untuk cancel. Anda punya hak untuk meminta uang ganti rugi bahasanya, ya. Dan juga lebih milih untuk ikhlas. Kenapa? Karena nggak bisa packing ya. Nggak bisa packing kan nggak packing ulang, nggak ngirim, repot. Udahlah, terima apa adanya, ya. Terima apa adanya. Bila terlanjur beli emas via WA, yang akadnya WA, berarti akadnya WA, kemudian nanti COD temuan begitu ya. Kita bilang ya mungkin karena ketidaktahuan, mungkin maksud si penjualnya bukan akad sebenarnya. Ya, dan ingat ya beda ya kata-kata akad itu kan, kalau ana jualan itu biasanya ada formnya gitu ya, beli nama, kemudian itu sudah akad itu. Tapi kalau cuma ngobrol-ngobrol chat-chat baik, kemarin ini. Tapi kalau Anda kan jualan nama, kemudian alamat COD, buku yang mau dipesan berapa jumlahnya. Nah, itu sudah termasuk akad. Karena itulah lebih bagusnya kalau jual beli online itu uang to transfer. Biar lebih aman, biar kelihatan antara akad atau tidak akad. Sebagai itu buktinya. Bukti kalau benar-benar serius untuk membeli. Sedangkan kalau ini kan nggak boleh transfer, jadi nggak boleh akad di awal. Dan bahasanya harus bahasa yang tidak mengikat. Dan insya Allah ini kalau sudah terjadi ya sudah ya nggak harus dikembalikan, nggak harus dikembalikan. Dan kemungkinan saya husnuzonnya ini ya akadnya nggak WA, mungkin cuma nanya-nanya saja sudah dianggap sebagai akad. Jadi penjual emas ya yang promosi lewat WA harus menjelaskan bahwasanya akad hanya dilakukan di majelis jual belinya. Nah, gitu. Itu memang sebaiknya memang jual beli emas
ini memang ini ya, harus dipelajari lebih dalam, karena emas itu bukan untuk dijual belikan sebenarnya, tapi emas itu untuk ya sebagai alat tukar ya gitu. Jadi yang jual beli emas harus belajar fikih muamalah lebih dalam. Ya silakan Mas Joni. Kita lanjut kedua mengenai penjualan anak ayam Pak. Anak ayam itu biasanya sebelum orang beli kita minta DP-nya dulu. Minta apa? DP. Apa itu? Oh, DP ya, DP. Karena jadi setelah barang datang, kita alami itu si pembeli cancel tak. Cuman akan kita diawali kalau cancel pas barang datang DP-nya hangus. Iya. Seperti itu. Ini datang berarti antum bukan pemilik barang. Gimana? Anak penjual. Penjual. Ya. Di rumah itu sudah ada? Belum ada. Dari mana itu? Kirim dari Jawa. Ya, antum kirim dari Jawa sudah ada ini wakil ya. Iya. Iya, terus? Dikirim, setelah barang sampai si pembeli tadi cancel. Sudah tahu pembeli cancel, kalau boleh kasih tahu pembeli kalau cancel DP hangus, sudah antum tahu? Sudah. Iya. Terus pertanyaannya? Bagaimana status DP itu tak? Kalau hangus tadi. Iya, makanya dijelaskan tadi. Sebenarnya status DP itu antara kesepakatan. Ya, dan yang berlaku di mana? Di adat biasanya kalau udah DP itu hangus ya. Demikian. Jadi kalau ini dijelaskan, karena itulah sebagian teman-teman kemarin ada yang punya jasa, dia nggak dibahas. Jadi ketika dihangus dia bingung. Soalnya uang itu kan biasanya udah kepake, ya kan? Untuk transportasi, apalagi yang sistemnya istisna. Contoh misalnya pesan bikinin bakpao misalnya, ya bakpao bikin, dan itu belum ada stoknya. Jadi benar-benar bikin untuk anak spesial. Anak pengen yang agak gede, yang mirip ya peta gitu, kayak kotak-kotak, ya. Ya. Nah, jadi uang itu kan ternyata anak cancel, ini merugikan pembeli, penjual. Karena itulah DP tadi kalau di cancel ya itu udah milik penjual. Ya, jadi boleh asal kesepakatan tadi. Iya. Kalau ternyata tidak ada kesepakatan, kembali kepada hukum adat, al-adah muhakamah tadi. Oh, ternyata di suatu lingkungan kalau di cancel DP-nya itu dikembalikan setengahnya. Nah, kita ikutin itu. Kalau emang nggak ada kesepakatan, lihat bagaimana kebiasaan penjual dan pembeli yang berlaku di sekitar. Ya, demikian karena sudah azan ya, kita ya akhiri. Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.